Setelah pemupukan 2 hari ya menggunakan pupuk POC dan abu bakaran kayu sudah terlihat teman-teman ya. Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini masih sama satu tema yang ada di perkarangan belakang rumah, yaitu tanaman apa saja ya. Kita lihat ada kangkung, ada daun bawang, dan juga ada cabai, dan juga ada kacang panjang yang akan tanam. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk pembicaraan ini ya, nanti akan saya jawab, yaitu salah satu komentar dari sahabat tani maupun dunia tani tentang cacing ini ya, kenapa tidak bisa menggemburkan kebun. Nah, tapi beda di kebun dunia tani ini ya, di belakang rumah itu bisa menggemburkan dan bisa mencangkul sendiri teman-teman ya. Oke. Jadi banyak faktornya ya. Sebelum kita nanti petik cabai tadi teman-teman ya, saya akan terangkan, saya akan jelaskan apa sih alasannya kenapa cacing itu tidak mau menggemburkan tanah kita. Yang pertama ya, kelembapan tanah kita itu kurang terjaga. Jadi tanah itu biasanya teman-teman ya, lihat saja kalau banyak cacing tapi di atasnya tanah itu tidak ada kotoran cacing, jadi tanah kita itu kurang lembab teman-teman. Makanya dia tidak mau. Kalau malam, biasanya cacing itu kalau malam dia keluar teman-teman ya, mencari makan. Nah, itu poin yang pertama ya. Oke, yang kedua, sebenarnya simpel. Kalau teman-teman tahu bisa mengamati hukum alam, mengamati yang di hutan, pasti teman-teman tahu ya. Jadi simpel sekali teman-teman. Lahan teman-teman itu kenapa cacingnya tidak bisa menggemburkan tanah? Sebenarnya itu ada pada bahan organiknya teman-teman. Kalau bahan organik di lahan teman-teman itu kurang ya, pasti cacing itu tidak mau menggemburkan tanah ya. Kenapa saya sering ya di video-video 1 bulan 2 bulan yang lalu tentang menggunakan mulsa organik, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengasih makan hewan pengurai seperti cacing gitu ya. Nah, jadi kalau cacing ini kalau ada bahan organik ya, ada makanannya, dia kalau malam itu keluar teman-teman ya. Karena saya sering juga melihat ya, kalau malam itu sering saya amati teman-teman. Ternyata cacing itu makannya juga bahan organik ya. Sisa-sisa ranting, sisa daun yang berguguran itu dia makan. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan bahan organik seperti dedaunan ataupun mulsa organik ya teman-teman ya, intinya lahan kita kekurangan bahan organik ataupun karbon, pasti cacing itu yang dimakan adalah akar dari tanaman kita. Jadi ada ya petani-petani itu yang beranggapan cacing itu hama, itu ada teman-teman yang beranggapan itu. Nah, untuk saat ini ya, lahan pertaniannya pasti untuk petani-petani ini cacingnya berkurang teman-teman. Karena apa? Dia sering menggunakan pupuk kimia, sering menggunakan penetral tanah ya, penetral tanah seperti kapur pertanian ataupun dolomit itu. Nah, itu cacing tidak mau hidup teman-teman, tidak mau makan itu. Yang dimakan adalah bahan organik. Nah, makanya petani itu yang beranggapan kalau cacing itu adalah hama. Padahal tidak teman-teman, cacing itu adalah alat ya, yang tidak kita suruh tapi bisa mencangkul lahan kita setiap saat, setiap hari, setiap jam. Ya, oke, bisa dilihat ya tanahnya itu gembur. Nah, ini aktivitas saya teman-teman. Jadi sudah jelas ya untuk kenapa cacing itu tidak bisa menggemburkan meskipun lahan kita banyak cacingnya. Nah, itu boleh teman-teman terapkan, dicobalah ya. Teman-teman kasih bahan organik ya. Kalau mau menanam cabai, mau menanam terong, mau menanam apapun, gunakanlah mulsa organik. Kalau di tempat teman-teman ada jerami, gunakan jerami ya, karena jerami itu bagus untuk pupuk juga teman-teman ya. Nah, jadi bahan pupuk organik ya yang ada di negara lain itu salah satunya ya bukan salah satu, mayoritas semuanya itu menggunakan jerami. Seperti di Taiwan teman-teman ya, Taiwan itu negara kecil tapi di sana petaninya sangat luar biasa ya. Kecerdasan sangat luar biasa, semua dimanfaatkan dari jerami saja. Tidak ada yang dibuang dari jerami itu teman-teman ya. Mau sekamnya ya, mau padinya itu tidak ada dibuang.
semua dimanfaatkan, dibikin pupuk lagi, dikembalikan ke petani lagi. Tuh. Oke, jadi ini ya aktivitas saya. Jadi kemarin tuh habis hujan ya, makanya tanahnya saya naikkan lagi teman-teman. Karena apa? Biasanya unsur hara terbanyak itu di bawah ini teman, di paritan bedengan. Tuh ya, unsur hara yang paling banyak karena di sana tempat air tenggenang itu pasti banyak unsur haranya. Oke, ini tanaman daun bawang ya, yang sebelah sini itu sudah 3 bulan lebih. Dan ini ya, jadi gini teman-teman ya, teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa lahan ini sempit ini tidak banyak rumputnya. Nah, alasannya gini teman-teman, saya sering mencabut rumput yang belum masa generatif, masih masa pertumbuhan. Nah, tujuannya apa? Ini juga sebagai zat perangsang tanaman yang akan saya tanam teman-teman. Jadi ini saya bikin pupuk juga ya, saya campur dengan pupuk POC itu ya, yang belum berbunga maupun belum berbuah. Nah, makanya kalau kita sering mencabutnya ini, nanti lama kelamaan rumput itu susah tumbuh teman-teman ya, seperti ini ya. Tuh. Karena sering saya cabut, jadi bibit-bibit, kalau kita mencari bibitnya kan susah ya teman-teman, untuk bibit rumput itu. Nah, makanya nunggu tumbuh dulu, tapi jangan sampai rumput itu sampai berbunga, sampai berbuah. Tuh. Oke, bisa dilihat ya, ini daun bawangnya, ini baru umur 1 bulan sudah sangat gemoy. Dan ini kacang panjangnya teman-teman. Tuh, ini beberapa hari yang lalu ya, belum ada 1 minggu sudah tumbuh seperti ini. Saya tanam. Ada juga di sini tanaman cabai yang baru saya tanam teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, ini kenapa daunnya keriput itu kan, biasanya cabai kan tidak. Jadi gini teman-teman ya, untuk yang saya tanam ini tidak ada bibit yang saya beli, melainkan bibit dari sisa-sisa dapur. Itu saya kembangkan, saya teliti ya, saya riset. Tuh ya teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat. Untuk sawinya juga begitu, sekali beli. Kalau sawi ini sekali beli bibit teman-teman, tapi sudah saya kembangkan, saya simpan ya. Untuk penyimpanan bibit kan sudah saya buatkan di video kemarin-kemarin teman-teman, nanti akan saya taruh di deskripsi. Oke, lanjut saja ya, saya aktivitasnya. Waktunya untuk kita petik cabenya. Nah, cabai ini hanya 1 rumpun, 3 rumpun teman-teman ya, hanya 3 rumpun, tapi yang sudah produktif, yang sudah banyak sekali itu buahnya hanya 1 ini. Tuh. Ini juga sama, tanpa menggunakan kimia sama sekali, pupuknya organik teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, buahnya itu tebal, lebat sekali, banyak sekali teman-teman. Nah, untuk umur cabai ini sudah 7 bulan teman-teman, tetap saja banyak buahnya. Tuh. Jadi yang 2 pokok ataupun 2 pohon cabai teman-teman, itu kenapa kok buahnya tidak sama seperti ini? Nanti akan saya tunjuk kepada teman-teman. Gini, jadi waktu masa pertumbuhan itu ternaungi oleh tanaman oyong. Nah, tanaman oyong itu saya bikin pupuk, bukan saya ambil buahnya teman-teman. Nah, kenapa lambat untuk berbuah ya, karena kurangnya sinar matahari itu ya. Kalau yang ini kan langsung kontak dengan matahari ya teman-teman. Oke, sangat lumayan ya teman-teman ya untuk buahnya. Ini bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali saya petik cabenya. Jadi hanya ada di perkarangan belakang rumah, tapi kita bisa menghemat pengeluaran rumah tangga teman-teman ya. Jadi untuk bagi warga perkotaan ya, yang belum memanfaatkan perkarangannya ya, mulai sekarang dimanfaatkan ya. Mau menanam di perkarangan maupun di teras boleh, mau di belakang rumah, mau di depan rumah, itu boleh teman-teman ya. Tapi sempit Pak, gini, untuk lahan sempit itu tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bercocok tanam ataupun berkebun ya. Kita bisa menggunakan media-media bekas seperti galon bekas, itu juga bisa kita bikin media, diisi media tanah ya teman-teman ya. Oke. Rasanya memang menyenangkan teman-teman kalau kita memang hobi ya, hobi berkebun, hobi bertani, dan kita melihat tanaman kita subur ya.
apalagi kalau bisa petik sendiri langsung. Tentunya kalau kita konsumsi itu pasti sehat teman-teman ya, tidak ada residu kimia yang kita makan. Oke, jadi itu saja yang saya bagikan pada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman, tentunya bagi warga perkotaan ya, yang belum memanfaatkan mulai sekarang dimanfaatkan. Oke, saya akhiri ya untuk video kali ini. Wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, jadi poin-poinnya sudah saya bagikan ya, kenapa cacing itu tidak bisa menggemburkan tanah kita meskipun lahan kita banyak sekali cacingnya. Itu salah satunya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Sekali lagi saya ucapkan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.